Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang hadis waktu dan yang diawali dengan hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, memainkan peran sentral dalam hukum akidah dan praktek keagamaan. Namun, fenomena pemalsuan hadis, wad al-hadis, berkembang seiring sejarah dan menjadi ancaman bagi kemurnian sunnah. Kasus pemalsuan menjadi signifikan sejak konflik politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan terus berulang di era kontemporer. Hadis maudhu masih beredar luas lewat media cetak dan digital, sehingga kajian kritis sangat penting. Itu definisi dan klarifikasi hadis. Hadis maudhu secara etimologi, maudhu terkait akar bahasa yang bermakna membual atau meletakkan sesuatu secara sengaja, dan secara terminologi hadis maudhu adalah riwayat yang sengaja dibuat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu As-Salah menekankan pada pembuktian kebohongan jika dalam rantai transmisi sanad atau isi teks matan ditemukan bukti manipulasi yang disengaja, maka derajatnya langsung jatuh menjadi maudhu. Dan Ibnu Hajar Asqalani juga fokus pada kredibilitas perawi. Beliau menandai sebuah hadis sebagai palsu jika perawinya dikenal sebagai pendusta atau kazab, atau jika si pembuatnya sendiri mengakui bahwa ia telah mengarang hadis tersebut. Dan Al-Imam Asyuyuti juga beliau berperan dalam dokumentasi melalui kitab Ali Al-Masnu'ah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu agar umat tahu mana racun yang harus dihindari. Tentang sejarah munculnya hadis palsu. Nah, pemalsuan hadis tidak terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW atau verifikasi langsung yang memungkinkan. Jadi, praktik maudhu mulai muncul menonjol selama politik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, pemalsuan hadis ini atau disebut dengan hadis maudhu ini terjadi bukan dari zaman Rasulullah SAW, tapi pada masa konflik antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, berikut adalah yang menjadikan hadis maudhu itu terjadi. Yang pertama ada motif politik. Nah, jadi hadis digunakan untuk propaganda, menguatkan legitimasi pihak tertentu dan membentuk legitimasi pemerintahan. Terus yang kedua ada motif teologis, yaitu kelompok Khawarij, Syiah dan Murji'ah kadang menyusun riwayat untuk memperkuat argumen doktrinal. Seterusnya ada motif religius yang keliru. Nah, riwayat fadhail al-amal diproduksi untuk memotivasi amal berlebihan atau membesarkan pahala secara tidak realistis. Sedangkan respon para ulama tentang sejarah hadis maudhu ini, pengembangan metodologi kritik sanad dan ilmu jarh wa ta'dil sebagai mekanisme korektif. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dan metode identifikasi. Nah, ciri-ciri khasnya yaitu perawi dikenal pendusta atau bermasalah. Jadi seorang perawi ini pernah melakukan dusta dan pernah membuat masalah. Lalu sanad yang terputus atau tokoh sanad tidak tercatat di rijal. Jadi sanadnya tidak bersambung dan tokoh-tokoh dari sanad-sanad tersebut tidak tercatat di rijal. Matan bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir sahih. Selanjutnya ada janji pahala atau ancaman berlebihan yang tidak konsisten. Terus yang terakhir ada gaya bahasa berbeda dari karakter retorika Nabi Muhammad SAW. Jadi gaya bahasanya itu berbeda dengan retorika Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini terus ada metode identifikasi. Nah, di metode identifikasi ada kritik sanad, yaitu analisis kredibilitas perawi, dan kritik matan atau studi isi, gaya, dan kesesuaian teks. Nah, selanjutnya ada contoh hadis maudhu yang beredar. Contohnya yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman, yaitu hubbul waton minal iman. Sering dipetik dalam konteks patriotisme. Banyak ulama menilai tidak memiliki sanad yang kuat dan masuk kategori sebagai hadis yang maudhu. Nah, terus ada hadis yang maudhu lagi, perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, disukai karena pesan toleransi, namun validitas sanad perlu verifikasi. Jadi disukainya karena sebagai toleransi, tetapi untuk sanad harus diverifikasi lagi. Terus ada tentang hadis yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi frasa populer sejumlah ulama menganggapnya sebagai contoh hadis yang tersebar luas, namun hadis ini tidak sahih. Lalu ada riwayat keutamaan bulan Rajab, yaitu beberapa riwayat yang menjanjikan pahala ekstrim pada Rajab dinilai lemah atau maudhu tanpa sanad yang kuat. Lalu ada yang kayak dampak hadis maudhu. Yang pertama itu ada akidah. Akidah itu berisiko menyimpang keyakinan, mendukung doktrin tertentu, dan mendorong polarisasi. Yang kedua ada ibadah, mengalihkan praktik keamalan berdasarkan riwayat lemah, berpotensi lahirnya bid'ah. Yang ketiga ada hukum, yaitu mengurangi legitimasi ilmiah produk hukum dan menimbulkan kesalahpahaman fikih.
Yang keempat ada kepercayaan menurunkan kredibilitas tradisi hadis. Namun sistem kritik ulama menunjukkan upaya korektif. Dan yang terakhir ada sosial dan budaya. Penyebaran digital mempercepat sirkulasi riwayat palsu dan menuntut peningkatan literasi hadis. Kesimpulannya, hadis maudhu merupakan penyimpangan yang serius muncul karena faktor politik, teologi, sosial, dan motivasi religius yang keliru. Metode kritik sanad dan matan adalah penawaran utama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.